Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Ho Hihi, pilar kelima demokrasi, kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti, karena kami HI. Anjay. Dan seperti janji kami bahwa kami selalu akan menyajikan sesuatu yang baru setiap episodenya. Selalu ada peningkatan. Ada peningkatan. Dan hari ini kita ada yang baru, yaitu kita berbatik. Yes. Kenapa nih Bang? Karena batik itu identitas bangsa Indonesia. Bangsa. Baru mulai loh. Baru mulai udah ada intel di atas. Udah ada pesawat. Apakah itu bin? Wah. 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 Bin atau binti. Kalau cowok bin, kalau cewek binti. Iya. Karena memang kita ingin di-endorse oleh batik. Iya, jadi sebenarnya kami ini ngasih tahu kalau ada banyak aspek yang bisa di-endorse. Benar. Iya, nggak Ya. cuma masang brand di sini, di baju bisa. Di baju bisa. Batik pun bisa. Dan kami ini serius loh, karena gue sempat diskusi sama Remin mengenai kok belum ada endorsan juga, karena kita udah minta-minta gitu kan. Iya. Kata Remin, karena lu bercanda sih Cing. Habis itu lu bercandain, jadi dia mah bercanda gitu. Oh, nggak mau beneran gitu ya. Iya. Kami beneran. Kami Beneran. Minta di endorse apa aja ya. Beneran. Iya. Silakan email ada di description Ada di bawah. di description, ya. Ngobrol sama Rahman. Karena kebetulan ini batik karena dari Jawa. Kenapa emang? Kalau dari Sumatera Utara, Batak. Iya. Ulang lagi. Iya. Kalau nggak ada rambut, Botak. Iya. Kalau keseringan kena AC, batuk. Batuk, iya benar. Kalau kelapa itu ada batok. Kalau nggak jernih itu Butak. iya. Kalau beli batik biasanya di butik. Butik ya benar. Apalagi ya? Iya. Apalagi Bang? Apalagi? Apa? Yang kotor apa? Oh, Ya, jauh. udah T-nya udah diganti udah R. diganti. Udah diganti Iya. R, udah terlalu. Oh, kalau mau operasi kita harus Botox. Ya. Oke, saya memakai produk dari Dian Pelangi. Oh gitu. Dian Pelangi. Anda? Saya memakai kebetulan dari Danar Hadi. Danar Hadi. Karena ini adalah, saya ingat sekali karena ini adalah batik yang pertama kali dibeli oleh Bang Abdel. Iya. Jadi saya minjem ini di rumahnya karena yang saya bawa Flickr. Flickr ya. Tapi ini bener batik pertama kali. Pertama kali gue beli batik. Maksudnya seumur hidup punya batik ini? Seumur hidup. Oh. Seumur hidup membeli dari uang gue sendiri ya. Mungkin ya. waktu kecil gue dibeliin kali ya. Berarti tahun-tahun berapa, ingat nggak Bang? Ini baru-baru juga gue baru bisa beli batik itu 2007 kali. Udah lumayan lama lah, 2007. 14 tahun loh. Ini loh. 14 tahun. 2007 saya baru masuk HI, baru masuk kuliah. Kan kita bedanya inget dong Bang. Anda angkatan 89, saya baru lahir. Iya. Gue beli batik, lo baru masuk HI. Iya. Jadi belum bisa tuh bikin Ho Hihi dulu. Belum bisa Karena elunya udah HI, saya baru masuk. Baru masuk. Itu, Iya. Oh, lu baru beli batik 2007? Iya, waktu itu ada kesempatan yang harus gue memakai batik dan masih jauh. Artinya gue tahu tanggal itu gue harus pakai batik. Iya, jadi gue nabung. Oh, nabung dulu. Jadi gue nabung dulu. Udah mulai kerja tapi itu kan? Udah mulai kerja. Jadi gue udah ngelawak-lawak atau masih? Udah ngelawak-lawak. Iya. Jadi gue pakai batik. Mahal banget batiknya Danar Hadi. Oh, emang pengennya Danar Hadi? Pengennya Danar Hadi. Sekalian yang bagus. Dan terbukti tahan 14 tahun. 14 tahun. Luar biasa. Jadi Danar Hadi pasti senang dong. Senang, ya. Ada ceritanya. Ada ceritanya, nggak benar. cuma sekedar batik biasa, ada ceritanya. Ini batik pertama yang dibeli Bang Abdel. 14 tahun dan batik itu nggak ketinggalan zaman modelnya. Benar. Semakin klasik, semakin bagus. Iya. Walaupun sekarang udah banyak motif-motif lain, tapi tetap dipakai mah nggak akan. Iya. Itu mah batik 14 tahun lalu, nggak ada orang nggak akan gitu. Beda kayak fashion, kayak kaos apa yang lain ada. Iya. Suka ada musimnya kan. Iya. Kayak yang Erigo gitu kan tuh. Iya. Harus update terus. Ini musim apa Iya. Ya kayak rumah juga kan. Model ganti-ganti. Model terus, tapi yang paling bagus gue denger emang cuma di Paradise Park. Paradise Park itu yang paling bagus. Karena modelnya juga dia minimalis tapi
fungsional. Iya, nggak akan ketinggalan. Nggak akan ketinggalan. Dan gitu. udah nggak ada tiang listriknya saya dengar. Karena semuanya udah underground. Ih, keren banget. Iya, itu Paradise Park itu di kalau nggak salah di Sepatan deh. Sepatan. Iya. Sepatan tuh Tangerang ya, di Tangerang. Dekat dengan bandara. Dekat dengan bandara. Iya, Bonusnya bisa tetanggaan sama komik-komik. Sama komik-komik dan pramugari. Oh iya, karena dekat bandara. Iya, dekat bandara. Dari situ banyak pramugari. Benar. Iya. Oke, kita akan membahas masalah apa di Itu tadi serius ya? Serius tadi. Tidak ada bercandanya. Tidak ada bercanda. Silakan yang mau endorse hubungi. Nggak usah hubungin ya, kita yang hubungin. Jadi tolong yang mau endorse di komen ngasih email mereka, ntar kita yang email. Kita yang email. Kita akan hubungi. Tenang. Kalau masalah endorse mah. Ya. Aduh. Oke, kita mau bicara masalah apa ini? Yang internasional dulu deh. Bang, kayaknya ya gue merasa seminggu kemarin ini banyak sekali hal yang terjadi. Setuju dong? September baru 2 hari kali kemarin langsung, wah berita banyak banget. Dan sayangnya tidak sama dengan lagu September Ceria. Benar. Karena berita-beritanya, aduh. Tidak ceria. Kenapa? Gue kayak merasa ini apa semesta mendukung kita dapat banyak bahan. Karena banyak sekali CC di sosial media, baik di Twitter maupun di Instagram. Semuanya minta kita bahas. Iya, kayak ini akan dibahas nggak nih? Iya. Senin ini apa nih? Ini apa nih? Kita memang pilar kelima demokrasi. Betul. Tapi kita cuma berdua masalahnya. Bener. Yang lain kan banyak. Berdua dan hanya seminggu sekali. Iya, jadi terlalu banyak yang mau dibicarakan. Kalau ada endorsean yang masuk, kita setiap hari bisa adakan ini. Bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan. Iya. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali bisa. Bisa. Atau ada berita apa kita breaking news, kita standby di sini. Oh bisa. Kita bisa live. Bisa live. Bisa. Ada yang minta live juga bisa. Kita langsung breaking news. Ada berita apa kita breaking news bisa asal ada endorsannya. Iya. Gitu. Jadi yang usul-usul tolong juga usahakan endorsan. Pasti kan yang komen usul, siapa tahu kalian kerja di kantor apa, di perusahaan apa, bisa lah kali bilang ke bosnya, Pak nonton nih ini. Iya. Karena pilar kelima demokrasi itu kan intinya adalah dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Ya kalau kita dari hohoihi untuk hohoihi, terus apa tadi? Oleh hohoihi. Iya. Gitu. Atau dari Anda oleh Anda untuk hohoihi. Oh, iya. Jadi kita nunggu dapetnya aja. Iya. Banyak memang yang di CC-in gitu, tapi kita kan punya tim kreatif yang benar. Yang mensortir. Ya, karena kita tidak boleh sembarangan juga menerima berita. Berita-berita apa aja yang bisa kita tayangkan gitu. Nah, berita pertama ini dia sudah membagi sekarang. Berita luar negeri, berita dalam negeri. Oh, ada tim kreatif sudah mulai. Udah mulai. Iya. Tadinya soalnya minggu sebelumnya ngasih berita aja semua. Kasih berita nih banyak. Campur-campur ya. Ini sekarang udah mulai ada berita HI dan berita. Iya. Kalau di jurnalistik tuh ada desk-nya, desk politik, desk luar negeri, desk ini nih. Jadi kalau langganan apa Kompas juga ada ini ya kan luar negeri nih, halaman luar negeri. Rubrik-rubriknya. Rubrik ya, halaman dalam negeri ya benar. Iya. Kalau di luar negeri yang dibagi itu mengenai BIN yang menyelusup ke Taliban. Jadi masih tentang Afghanistan, Bang. Tentang Afghanistan. Katanya BIN masuk ke melakukan penyusupan ke Taliban, ke kelompok-kelompok Taliban untuk biar apa ya, nggak terjadi peperangan atau kayak terjadi kayak Afghanistan di kita. Karena jadi, kan sama nih, kita kan orangnya kebanyakan sangat agamis kan. Sementara di sana juga kelompok agama. Jadi takutnya terjadi hal yang sama. Jadi kita butuh supply info yang terjadi di sana supaya kita bisa hindari. Kalau terjadi sesuatu, udah ada gerakan seperti ini nih mengarah ke Taliban atau mengarah kemana, kita udah bisa tahu. Mengarah ke perang saudara. Langsung tahu. Jadi BIN sudah menyusup ke sana. Bagus sekali itu. Bagus. Itu memang kerjanya BIN ya seperti itu. Benar kan, Badan Intelijen Negara apa nasional? Negara. Oh salah. Paling yakin loh, jawabnya yakin. Nasional gitu. Kalau yang nasional tuh BNN ya, Badan Narkotika Nasional. PON, Pekan Olahraga Nasional. WAGE, Pahing. Wow, Kliwon. Kalau WAGE apa kepanjangan? Oh enggak. Wah, nggak ada. Gitu. Lain jokes itu. Bukan, sorry. Habis tadi PON ada, saya kira ini. Iya, Pekan Olahraga. WAGE apa? Warung Ger. Dah. Itu doang.
Apaan warung ger? Kayak emang mendingan ngantuk deh lo. Iya. Iya, jadi Badan Intelijen Negara bilang yang ngasih pengumuman pun di berita dari Ketuanya orang bukan sih? Deputi Badan Intelijen Negara bilang kalau mereka sudah menyusup untuk memperkuat diplomasi Indonesia. Tapi yang dipermasalahkan netizen adalah, Bang, ini memang kerja bagus dan diperlukan. Yeah. Karena bahaya kalau itu terjadi di negara kita. Yeah. Yang di komentari netizen adalah, kok bilang-bilang? Kan BIN, intelijen, spy. Badan Intelijen nggak bilang-bilang harusnya gitu. Iya. Nggak, tapi ini apa namanya ya? Sebuah hal yang biasa bilang nyusup, kan kita nggak tahu dia nyusupnya Iya. di mana. Di beritanya juga bilang, tapi kita nggak bisa ngasih tahu kelompok-kelompok mana yang kita susup. disusupi. Iya. Kan pada dasarnya praktek spy ini Intelijen, ya. semuanya juga kita disusupi. Tahu CIA, KGB pasti punya agen di seluruh negara. Dan bahkan kadang-kadang agennya itu warga negara sana. Iya. Iya. Bukan berarti orang Indonesia Ke sana. Bisa jadi ada orang Afghanistan yang jadi agennya BIN. BIN. Nah, itu nggak tahu. Orang Afghanistannya juga udah tahu, sama seperti kita sadar bahwa kita disusupi nih oleh CIA, Mossad, yang lain-lain kita tahu. Cuman benar. mana orangnya? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Makanya itu sering tuh di film tuh. Di film-film Amerika, nyolong data. Nyolong data apaan? Itu agen-agen kita di sana, CIA. Bahaya kalau ketahuan. Nah itu. Semua negara udah sadar bahwa mereka disusupi oleh intelijen negara lain. Tapi bukannya harusnya mereka kan bekerja dalam senyap? Maksudnya nggak usah bilang-bilang aja. Kalau pengumuman ke negara sendiri buat apa? Biar kelihatan kerja. Kalau akhirnya negara kita damai, aman, ke depannya tidak ada perang, berarti mereka berhasil dong. Mereka kerja. Justru itu. Nanti aja kalau udah berhasil baru bilang. Sama aja. Ini damai gara-gara kami loh. Iya. Enggak dong. Masa bilang-bilang gini, Bang? Bilang iya. Ini yang kekurangannya kalau menurut gue ya. Iya. Ya, karena menurut teori yang ada, keberhasilan Badan Intelijen itu adalah mencegah. Iya. Jadi kalau tidak ada apa-apa, itulah keberhasilan intelijen. Karena ada yang bilang mereka kalau gagal nggak ada yang tahu, kalau ini nggak ada yang tahu gitu. Ya benar-benar senyap aja kerjanya. Senyap, mereka gitu. Kasarnya meninggal atau nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu juga. Iya. Tapi kalau ada kejadian besar yang ini itu adalah kegagalan intelijen. Harusnya itu bisa dicegah. Itu. Tapi Indonesia emang kayak begitu kan. Dulu ada surat, ingat nggak? Ada artis atau siapa gitu yang diangkat jadi agen BIN. Ada. Terus diupload di diupload di Instagramnya. Masa? Siapa man? Coba man lihat man. Ada, Bang. Ada. Coba. Nah, kok bisa artis jadi agen BIN? Siapa aja. Bisa jadi siapa tahu tukang BIN bakso lagi. kan bisa. Ya. Masa artis nggak bisa? Coba. Nyusup jadi ini ya, jadi Agen BIN. Ada katanya. Ada. Tuh. Banyu biru. Pamer Banyu biru ini nih. surat pengangkatan tahun berapa ini? Tahun 2016, benar. Iya. Nah, ininya sebenarnya nggak boleh. Ininya nggak boleh tuh. Iya. Harus Jarot. Selebriti dia ya. Iya. Dia upload. Nah, ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Padahal bisa saja saya anggota BIN. Ya bisa saja. Atau Bang Abdel anggota BIN bisa dong. Bisa. Atau bahkan lo ke CIA. Bisa agen. Rahman KGB. Dia agen togel dia. Yang sering dipromoin selebgram seksi ya. Ayo main game, bilangnya game online. Game online ya. Game online. Agen apa 88 atau agen apa ada angka-angka ada belakangnya. angkanya. Iya. Dia tahu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya menurut lu Bang? Ngumumin nggak apa-apa? Nggak apa-apa ngumumin. Karena tanpa diumumin pun semua orang udah, negara udah waspada bahwa kita nih semua disusupi oleh intelijen luar negeri. Ya. Atau mungkin BIN? Gue ngomong BNN jadinya. Wah, karena tadi kan lagi ngomongin nasional negara. Karena ada berita tentang narkoba yang ya udah bin dulu ya. Karena yang itu nggak seru Bang, karena beritanya udah bukan tentang narkoba lagi. Iya, jadi melebar kemana-mana. Ya. Keluar poin. Iya. Mungkin BIN berani keluarin beritanya karena ini di berita Indonesia. Orang Afghanistan nggak akan ada yang baca juga, atau orang Taliban. Iya. Orang Taliban nggak akan ada yang baca apa tadi?
media yang di Apa Indonesia tadi? terus kayak wah ternyata ada penyusup di Taliban kan gitu. Iya. Mereka kan ngeluarin beritanya di Indonesia, Di Bang. Indonesia. Apa kayak gitu kali. Jadi Bin tenang-tenang aja, nggak akan ketahuan juga. Iya, kalaupun ketahuan ya nggak apa-apa. Kalau gue ya, Iya. ya nggak apa-apa lah, orang kita udah sadar semua bahwa kita disusupi oleh semua intelijen dunia gitu. Ya dengan kita sudah menyerahkan data diri ke Google kemana juga. Iya. Ya udahlah. Iya, bahkan data Pak Jokowi sertifikatnya bocor ya? Iya. Jadi nick-nya, Hah? nick KTP-nya keluar, so orang-orang pada ngecek di Peduli Lindungi. Udah Oh. vaksin apa belum? Oh, nicknya ini. Nick-nya Pak Jokowi. Dia pekerjaannya apa? Pegawai swasta. Wira swasta. Wira swasta. Kalau gue dulu pernah ngeliat, dulu kan ada kebiasaan ngumpulin fotokopi KTP menteri. Hah, kebiasaan. Iya, ada beberapa orang yang, Terus dapat dari mana? nah itu dia bahkan bangga tuh kalau dapat ini. Gue pernah lihat fotokopi Pak Habibie, pekerjaannya menteri waktu jadi Menristek kalau nggak salah. Emang beneran menteri? Iya, ditulis? menteri, pekerjaannya Wow. menteri. Iya. Iya. Dulu aja ada bisa bocor gitu. Karena fotokopi ya. Apalagi sekarang, zaman udah online. Udah online. Tapi katanya ada yang bilang kemarin emang nick presiden tuh dikeluarin pas apa pemilihan presiden atau apa gitu, datanya tuh emang dikeluarin, bisa diakses. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang apa? Bocor rahasia. Emang ada di kan itu? cuma nicknya, bukan fotokopi KTP-nya seluruh KTP, ya kan nicknya aja. Iya. Bukan satu KTP kelihatan punya Pak Jokowi gitu. Tapi dengan nick itu kita bisa lihat KTP-nya nggak? Ada aplikasinya nggak untuk melihat KTP? Maksudnya jadi tahu alamatnya di mana, ininya Kayaknya di mana? enggak deh. Kayaknya cuma bisa ngecek vaksin gitu kan Vaksin. atau apa ya? Oh, tapi kalau digunakan di Pinjol. mungkin dia bisa. Mungkin bisa ya. Pinjol. Mungkin bisa di data asuransi kita masukin nick Iya, ini akan keluar. nicknya. Iya mungkin. Takutnya Mungkin, disalahgunakan takut situ. disalahgunakan di Makanya situ. disuruh katanya jangan dites lagi. Katanya itu banyak orang-orang pada ngecek ke Peduli Lindungi. Jadi katanya udah vaksin pertama, vaksin kedua, udah vaksin ketiga. Udah booster. Udah 3 katanya. Jadi waktu itu ngobrol sama menteri-menteri tuh, bener kali udah booster. Kan sempat bocor tuh obrolan sama menteri-menteri yang tentang booster. Iya. Nah, mengenai booster ketiga juga sebenarnya cukup polemik ini. Polemik. Siapa-siapa saja yang perlu. Yang berhak dapat duluan, iya. Tapi kalau yang bocor katanya e-hack. Wah, E-hack tuh bocor apanya sih? data di e-hack. Kita kemana aja gitu? Jadi sekarang kan udah ada Peduli Lindungi. Di dalam Peduli Lindungi udah ada e-hack. Iya. Jadi kayaknya kan gue belum terbang lagi nih sekarang nih. Kayaknya sekarang kita nggak perlu aplikasi e-hack terpisah. Pakai Peduli Lindungi aja semua. Nah, yang kemarin dibilang bocor tuh adalah e-hack yang lama. terpisah, yang lama. Gue udah hapus akhirnya. Gue masih ada kayaknya. Gue udah hapus. Dibilang suruh uninstall kan? Karena katanya bocor. Cuma Tapi udah bocor. mau di uninstall apa gunanya kalau udah bocor? Kan ya udah bocor. Iya. Tapi mungkin lo belum disusupi. Jadi uninstall duluan untuk mencegah. Tapi kan nyusupinnya bukan dari handphone gua, dari aplikasinya, entah servernya di mana. Iya ya. Jadi pokoknya begitu ini dia udah bisa ngejebol e-hack, ditarik semua data yang install e-hack, kelar. Jadi kita uninstall percuma gitu ya. Iya. Gua kemarin belum lama tuh inget sempet gue sempat nge-tweet juga tuh. Gua ke bandara, gua bawa hasil swab tapi di apa? Kertas. Digital. Oh, digital. Gue nggak ngeprint karena gue pikir bisa lah. E-hack udah gue isi, terus nggak boleh. Kata gue udah antri lama nih, kata orangnya nggak boleh, harus di-print. Karena harus dicap sama dia. Itu harus dicap. Terus ini nggak bisa. Tapi ini kan resmi. Swab ya. Tapi resmi nggak bisa. Lo udah di Peduli Lindungi? Belum, masih berapa bulan lalu terakhir tuh gue terbang. Itu lo dapat itu dari mana? Apanya? Dapat QR code-nya? Bukan QR code, gue swab di klinik biasa. Oh ini hasilnya. Email, oke. Harus di-print. Bisa di-print. Ada tuh di Terminal 3 nih waktu itu gue. Cari di sana. Gue cari kan, mana? Sampai keliling. Terminal 3 kan AC-nya sangat dingin kan, Bang? Iya. Sampai keringetan, gue bolak-balik mana. Ternyata di salah satu ini Jangan Anda nyabu. Emang? Nyabu? Salah satu ini counter yang nge-wrap apa? Koper. Wrapping, iya. Wrapping koper. Jadi ternyata ada salah satu di ya kan ada ABC gitu kan yang buat check in. Nah, di salah satunya tuh ada yang menyediakan print. Oh, di situ. Gua kan nyarinya tempat print di otak gua kan. Itu mas gue nanya kan, oh itu orang pada rame tuh.
Jadi dia menyediakan print tulisannya 2.500 per lembar. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email. Ditulis tuh email ke sini, gua WhatsApp ternyata tuh udah bayar 2.500. Orang-orang juga pada banyak yang ngeprint tuh. Hitam putih lagi 2.500. Kan harusnya berwarna ya. Iya 2.500 udah lumayan tuh. Udah terus gua cap akhirnya. Gua bilang tuh nge-tweet tuh kan, wah ternyata di Terminal Soekarno-Hatta harus kayak gini. Gue bilang nggak canggih lah apa. Orang-orang pada ya salah sendiri, harusnya tuh bisa e-hack loh, bisa. Jadi kliniknya langsung ngirim ke e-hack. Gitu. Emang bisa? Ada beberapa klinik yang sudah terafiliasi dengan e-hack. Jadi nggak usah ngeprint lagi. Oh ini mah dia nggak tahu aja nih. Lo dibilang gitu? Pas ngeliat ada data e-hack bocor, ya. mending fotokopi. Mending print. Tapi akhirnya ininya nggak ketahuan dong, apa namanya, inti dari gunanya itu untuk pendataan. Kalau cuma fotokopi dicap dikasih ke kita lagi, kan gunanya untuk mendata negara supaya tahu, untuk mendata orang-orang yang berpergian. Tapi kan di hacknya gue nulis, gue mau ke sini manual aja. Enggak, Pak, tracing. Oh iya, tapi data swabnya terpisah. Iya, lo ambil lagi kan, dengan fotokopi lo ambil lagi, dia nggak pegang apa-apa. Cuma dicap, balikin lagi ke gua. Untuk dicek nanti petugas yang imigrasi sebelum masuk tuh yang terakhir tuh, ngecek nyamain sama tiket. Nah itu, swabnya mana itu, untuk ngecek itunya aja sebenarnya. Ternyata gua juga baru tahu udah ada klinik-klinik yang terafiliasi sama e-hack. Jadi kita tinggal swab di sana, hasilnya sama dia langsung dikirim masuk ke e-hack kita. Iya. Sekarang kan langsung di aplikasi. Tapi sekarang ada tempat pemeriksaan swab yang cukup gede dan tidak connect dengan Peduli Lindungi. Kan kita punya ini ya, punya riwayat ya. Iya. PCR di mana, swab di mana gitu. Di paspor digital kita. Paspor digital di Peduli Lindungi. Terus hasil tes COVID. Hasil tes COVID. Gue terakhir ini kemarin dibilang ini. Kok nggak bisa sih? Emang dia sering bermasalah juga nih tuh. Aplikasinya masih karena terlalu banyak orang. Lo bayangin kalau sekarang setengah dari populasi punya ini 100 juta loh. 100 juta orang punya aplikasi ini. Lebih banyak dari yang pakai Instagram kali. Iya ya. Banyak ya. Mungkin. Jadi susah tuh, nggak keluar. Ya, namanya juga masih di develop. Ya, di develop. Ya. Masih. Yang penting tidak 404 not found. Ya, jangan sampai kayak gitu. Iya. Kemarin soalnya yang sempat rame kan, Peduli Lindunginya yang bocor. Iya. Ya, ternyata e-hacknya katanya. Gue nggak tahu deh mana sebenarnya yang bocor. Ya, intinya ada yang bocor lah. Jadi saling berebut untuk bocor gitu. Iya. Ya semoga segera ditanggulangi, jangan sampai data bocor. Iya. Kan data presiden aja bocor kan langsung harus segera. Iya. Tapi data kita kan kemarin sudah ada yang di web tuh Bang. Tokopedia sempat bocor, ingat nggak? Iya. Tokopedia sempat bocor ya. Kalau sekarang e-hack bocor lagi data kita. Iya. Dan orang menggunakan kebocoran itu udah nggak takut-takut dengan nawarin kita pinjol dengan ini segala macam di. Terakhir gue baru dapat dari PT TikTok 75 juta. Apa tuh? SMS. Selamat dapat dari PT TikTok. Oke. Gue terakhir apa ya? Sebentar. Lo terakhir apa? Coba ya, saya lihat ya. Bentar. Di SMS biasanya. Di SMS. Kalau yang di WhatsApp kayak lo gue belum pernah Bang. Selamat Anda mendapatkan 75 juta dari app TikTok. ID KBR 9972 D7. Terus dia info chat WA. Tapi nomor chat WA-nya beda sama nomor yang dia pakai buat SMS. Kenapa nggak pakai nomor yang sama kalau gue mau hubungi? Iya ya, tinggal di situ aja. Jadi suruh chat nomor lain. Iya. Ada Bang, dapat nggak? Ada. Oh, gue dapat dari ini. Kayaknya gue lebih banyak yang nawarin pinjaman gue. Oh, pinjaman gue juga suka ada. Kenapa dia tahu ya? Solusi uang ekspres tanpa BI checking. Dia tahu kali BI checking gue black. Iya. Gue juga ada nih, melayani ritual, 1 keuangan, 2 asmara, 3 saingan. Anjay. Sudah saatnya lindungi aset berharga Anda dengan kamera pengawas. CCTV aja sampai tahu nih. Pasang angka hoki Anda di togel. Tapi dia nulis togel lagi nih Bang. Apa? T@G3L. Oh, takut di ini. Di tracing kayaknya. Di tracing sama YouTube. Kalau YouTube nggak boleh gitu aja. Apa sebenarnya lembaga negara yang harusnya menangani SMS spam kayak gini ya? Ya, kayaknya ini dah sulit dah. Maksudnya nih, apakah ini legal ya? Lo coba ke PI. Masuk nih ke PI nih. Banyak tuh. Oh iya, gerai-gerai SMS promo. SMS promo dari misalnya ya. Iya.
Tahu di PI kayak gitu gak? Gerai yang ada di situ kan? Iya benar Bang. Dan gue juga pernah lihat ada iklan nawarin kalau lo butuh SMS promo bisa. SMS Blast. Ya SMS Blast. Jadi pakai area biasanya kan. Iya. Lo ke area mana ntar keluar tuh Ntar keluar SMS-nya. itu. Gitu. Nah itu boleh gak sebenarnya? Enggak kali ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Apa harus kita susupi dulu dia? Wah. Wes. Wah apa? Wah. Hohi punya bin sendiri. Ah, Untuk nyusupin, jadi setiap orang ke daerah Pasar Minggu dapat SMS. Jangan lupa saksikan Hohi. Setiap hari Senin di Abdel Arian. Tiap-tiap lewat daerah Pasar Minggu, Halim. Halim ya. Gimana Bang? Dan kita sama Gilbas gua itu punya mimpi besar sebenarnya Ya. untuk Hohi ini. Kita sempat pengen billboard kita ada di New York Times Square. Times Square. New York Times koran dong. Koran. Iya. Atau di Times New Roman. Waduh. Font. Iya. Dan kita udah googling berapa biaya untuk ada di Iya. billboard itu. Bisa kita semua. Bisa. Cuman siapa yang mau Mau sponsorin. Iya. Ada pokoknya ada paket sehari, paket seminggu. Paket sekali. Sekali itu ada billboard mana Bang? Beda-beda. Kan billboardnya banyak tuh. Ada Iya. yang gede, ada yang... Nah itu juga beda-beda harganya. Dan di paket sekali juga ada. Dan dipastikan bahwa akan ada yang monitor. Iya, akan ada yang video-video. Ada yang videoin. Iya. Pada saat dia nongol, itu di videoin seakan-akan wah gitu. Ada nih nggak sengaja gitu. Gitu. Iya. Pinter ya orang-orang itu ya. Bisa, semua bisa. Gue kayaknya semenjak tahu ada bisnis penonton bayaran, gue kayak berarti semua bisa dengan duit. Orang ada isunya, gerai-gerai makanan yang ngantri, itu pun dibayar. Dibayar untuk opening. Awalnya, iya. Opening, iya. Saya juga sering mendengar berita itu dibayar. Jadi ada agen yang menyediakan. Itu, gue setelah tahu ada orang bisnis antri. penonton bayaran, semua bisa. Apalagi sekarang gue dengar di sosmed apapun bisa sekarang, like, subscribe, Itu dia bisa komen, beli. Komen bisa. love, bisa. Kayak di TikTok tuh love bisa, karena kan TikTok kan butuh banyak love untuk masuk ke FYP-nya itu ada katanya. Semua kayak per komen 5.000 gitu Bang. Lu mau 20 komen, mau 100 komen. 5.000 sekali komen 5.000 perak. 5.000 rupiah. Nah, ada orang juga yang menawarkan untuk kerja sebagai pengkomen nggak? Atau Maksudnya? lo dapat komisi dari komen yang lo bikin. Ada kayaknya Ada orang juga. nonton aja kita dapat. Ada. Gue denger ada juga Bang. Jadi banyak yang bikin. Jadi mungkin awalnya kayak TikTokers nih misalkan. Mereka, kita sama-sama TikTokers Bang. Kita berkumpul nih. Udah sampai 10 orang ngumpul. Saling bantu. Lu upload, kita komen. Biar punya lu rame. Gue upload, komen. Lama berkumpul nih. Akhirnya jadi satu agensi. Pegang. Jadi kalau ada yang butuh video gue mau dinaikin dong. Nah ini gue punya geng. Sampai berapa? User nih. 20 orang. Mau nggak video lu kita komenin rame-rame? Gitu Yon? Iya, dia pernah ada yang Dia dulu pernah lo ya? Enggak, ke situ enggak. Tapi emang ada kayak gitu. Dia pernah apa emang? TikTok. Oh, bisa dia. Berapa Yon? Enggak baru dikit sih. Ya, berapa? bayarnya berapa? Enggak bayar, enggak. Oh nggak bayar? Enggak, maksudnya enggak bayar. Enggak ke situ. Dion agensinya. Enggak, dia pernah masuk di komunitas itu ya Yon? Dia pernah ikut. Oh, iya kayak gitu. Iya, YouTube juga ada komen, gue juga baru Tapi tahu itu tuh. kan bagus. Maksudnya saling membantu sesama konten kreator. Iya. Mungkin yang belum punya nama atau benar. belum punya Saling support lah saling intinya. support Saling itu support sesama konten. itu bagus selama tidak bayar ya. Kalau bayar lo setuju gak sih? Mungkin jatuhnya bukan sesama temen kali Bang. Kalau ada orang luar minta Iya. bantuan ya Iya. mungkin kalau diduitin ya udahlah. Maksudnya orang beli followers, beli like, beli komen itu dengan alasan gue perlu ini supaya nanti engagement gue naik dan gue bisa dapat endorse gitu. Sama aja modal kan artinya. Iya sih, cuma walaupun gua tidak menjalani cara itu, cuma ada orang-orang menjalani ya nggak apa-apa lah gitu kayaknya emang. Email banyak. Wah, Banyak. Capek banget tapi kalau sendiri bikin email banyak. iya kan data-data dirinya ini banget. Iya, ya mungkin ada yang ya nggak apa-apa kali Bang kayak gitu biar cepet naik. Kalau emang dia butuh cepet Iya. 1000 email. engagement naik cepet ya. Lu kan Bisa, bikin ya. 1000 email? Dia bikin. Enggak. Lo bikin Yon? Enggak ada tim. Ada timnya beneran berarti. Bikin banyak email. Itu udah pakai bot pasti kan? Masa satu-satu Satu-satu, bikin ya? username? Salah satu bikinnya. Satu-satu. Iya. Biar gak kebaca. Oh kan karena kan ada yang itu tuh yang pakai apa namanya tuh? Yang pilih traffic light. Apa namanya? Oh ya,
Captcha. Kapca Ya. Kapca, ya. Karena ada itunya, nggak bisa Biasanya bot. zebra cross. Iya. Iya. Udah gitu pakai bahasa Inggris kan. Oh, ini apaan ya artinya ngeliat dulu gue. Karena untuk tahu kalau kita bukan mesin kan. Iya, gitu. Iya, Gitu iya, tuh. iya. Gitu Bang, jadi bisa semua dibeli sebenarnya mah. Ya, dan ya sah-sah aja ya. Sah-sah aja menurut gua sih. Tidak melanggar hukum yang penting. Enggak, iya bener selama nggak melanggar hukum. Karena kan ada barang-barang yang bisa dibeli tapi itu melanggar hukum. Apa contohnya? Nah, Ada senjata api, ya tapi kalau nggak ada izin iya melanggar melanggar hukum. hukum. Iya. Itu benar. Cukup panjang juga kita openingnya ini. Udah membahas. Udah berita udah berapa tadi? Nick Jokowi, Bin. Ehak. Ngalir ya. Nggak itu Itulah. Itulah. Jadi kalaupun ada sponsor masuk pun bisa ngalir kayak tadi Bang. Bisa ngalir Tahu-tahu kayak tadi. Promo. Soft selling. Mau hard selling juga kita bisa isinya produk Anda aja kita bisa dan ini nggak bercanda. Disangkain bercanda sih. Aduh. Kita dari tadi nggak ada berita happy-nya nih Bang. Dari tadi kayak berita suram semua. Ada dong. Ada. Kita selalu nggak mungkin dunia itu murung terus, nggak mungkin dunia itu senyum terus. Iya. Pada saat yang bersamaan di satu tempat ada yang bisa bikin kita senyum, di satu tempat ada yang harus membuat kita murung. Dan lagi-lagi yang membuat bahagia datang dari para atlet. Luar biasa. Olahragawan itu memang di luar dari hasilnya, saat nonton pertandingannya udah bikin kita happy. Benar, menyatukan. 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 Nggak usah deh dulu deh lo hasilnya menang atau kalah. Iya. Nontonnya aja itu udah Benar. bikin kita sebagai bangsa bersatu happy. Benar. Itu olahragawan. Itu dia. Kemarin Olimpiade sudah ngasih banyak medali, banyak kesenangan buat warga. Sekarang Paralimpik tetap masih juga Bang. Malah lebih banyak medalinya ya. Ada 10 yang kita dapat medali. 9. 2 emas, 2 emas, 3 perak, 3 perak, 4 4 perunggu. Dan- Bonusnya sama gak tuh? Apa? Bonus. Kalau dari negara katanya sama. 1 emas 5 miliar. Iya. Makanya ada satu kan yang siapa? Leani itu ya. Leani dapat 2 emas, 1 perak dia. Semua dari bulu tangkis. Bulu tangkis semua. Ya, Katanya dapat 13,5 M total. Gimana tuh Bang? Enggak, kita nggak perlu hitung Berapa kepokannya? Karena itu didapat dengan cara yang mulia. Benar. Udah kita nggak kita rela banget gitu. Bahkan Rela. lebih dari itu pun kita rela. Ambil karena itu bukan didapatkan Iya. dengan cara yang sangat mulia. Lebih baik uang negaranya ke situ. Nah, Iya dong. enggak itu gue setuju banget. Iya dong. 2 emas, pemain 2 emas. Udah gitu mereka apa? Ganda kan? Ganda. Tuh dapat berdua berarti. Iya. Cabangnya ada badminton, ada lifting ya, powerlifting ada juga. Powerlifting yang di wheelchair itu. Oh ya wheelchair. Iya. Pingpong? Pingpong ada David Jacobs ini memang jago. Karena gue pemerhati pingpong. Oh iya, gue pemerhati pingpong. pernah melihat dia. Langsung. Ya, langsung pernah melihat dia. David Jacobs ini memang kalau untuk ukuran tenis meja, dia itu mungkin pernah jadi ranking pertama di Indonesia. Bukan para pingpong ya, bukan di cabang Pingpong biasa aja? Pingpong biasa. Jago banget. Jago berarti. banget berarti emang dia. Cuma ada disabilitas kalau nggak salah di tangannya dia. Gitu. Dia pakai kidal. Oh. Bahkan dia pernah jadi juara dunia ganda putra veteran bersama Ismu Harinto itu. Nah, Ismu Harinto yang temen gue. Yang temen lo, iya. Sekarang jadi. David Jacobs orang mana Bang? Nah, itu gue nggak tahu. Namanya tuh. David Jacobs. David Jacobs keren. David Jacobs. Ya, namanya keren-keren. Ada petenis meja namanya Dedi Da Costa. Dedi Da Costa. Dedi Da Costa. Nah, gue nggak tahu juga. Pingpong juga? Pingpong juga. Gue ada grup tuh. Grup 4 orang. Gue, Dedi Da Costa, Ismu Harinto sama Pak Irfan. Pak Irfan ini meninggal karena COVID. Innalillahi. Jadi tinggal bertiga. Itu pingpong entusias. Pingpong, yes. Bukan pingpong entusias doang, pingpong Atlet. champion. Champion. Iya. Lu juga champion dong? Champion. Champion Jakarta ya? DKI. DKI. Jakarta Timur ya. Iya. SMP juga. David Jacobs. Dian David namanya, Dian David. Dia lahir di- David Michael Jacobs. Oh, Ujung Pandang, Makassar. Iya. David Jacobs, Makassar. Dan gue baru tahu ternyata atlet Paralimpik tuh banyak yang umurnya sudah tua-tua ya? Iya. Ternyata emang kenapa gitu ya Bang ya? Atau mereka karirnya lebih panjang atau? Kayaknya sepertinya itu diambil dari ya kayak yang David Jacobs ini nih. Heeh. Dia masuk atlet bukan di para
Bukan di Paralimpik. Oh di Dia yang biasa. biasa. Tapi kebetulan mempunyai disabilitas. Oh, tapi oke, memang oke, dia udah oke. jago gitu. Kayaknya. Gue juga baca ada yang kayak baru mulai atlet tuh udah 20-an. Emang mulai atletnya pun ada yang udah tua umurnya, baru mulai jadi atlet. Malah boleh jadi atlet. Karena mungkin di awal kehidupannya juga dia harus berkonsentrasi dengan segala macam supaya dia bisa beraktivitas Iya, dengan iya, normal. iya. Ternyata bisa jadi Iya. jadi atlet gitu. Iya, itu apa ya, ngelihat mereka kadang jadi malu sendiri bang kayak. Ya, Kok betul. mereka bisa semangat Iya. banget. Apalagi yang ada pingpong, tau nggak bang yang Iran apa tuh yang nggak ada tangannya? Itu gue nggak lihat itu. Ada pakai mulut bang. Dia pingpong, tangannya nggak ada dua-duanya. Iran kalau nggak salah, pakai mulut. Ininya mulut. Dia pakai sepatu cuma satu, karena yang kaki kanannya untuk Pegang megang bat. bola. Megang bola. Batnya di mulut. Batnya di mulut. Iran kalau nggak salah, Rahman, gue lupa. Main di Olimpiade. Main dia, main. Apa namanya? Nah, Ibrahim ini nih, Ibrahim Hamatou. Pakai mulut, Bang. Tangannya nggak ada dua-duanya. Mesir ya? Iya, Mesir. Lu nanti ya kalau habis ini lu nonton video dia di YouTube, Bang. Lu lihat servisnya, keren banget. Jadi dari kaki dilempar, timingnya itu loh. Wow. Lu harus lihat. Gue karena kemarin Mas Ainur Rohma yang apa tuh? Ainur Rohman yang jurnalis olahraga tuh, dia nge-tweet soal ini. Soal beliau nih tampil di Paralimpik. Gue langsung googling videonya, YouTube-nya kayak apa dia mainnya. Pakai mulut kayak gitu. Dan jago. Jago. Umurnya juga udah 40-an, tapi dia masih tuh 48 umurnya. Keren banget nih, lo harus lihat bang, lo sebagai pingpong champion Wow. harus lihat dia main. Pingpong entusias ya. Pakai mulut, servis pakai kaki tuh, lihat kaki iya, kanannya kan. benar, Jadi dia pakai sepatu cuma satu. Iya. Ibrahim Hamatou. Hamatou. Iya. Ngeliat itu kayak, kok bisa jago bener ya? Kayaknya gue lawan dia juga kalah gue. Iya. Dan orang-orang itu jago kayak gue sama Ismu Harinto itu di PUR 20. Waktu Jadi lu 20 dulu? 20 duluan. Nggak menang. Nggak menang. bisa gue dapat satu angka. Lo bayangin jagonya itu kan satu angka doang. Nggak bisa dapat satu angka. Di PUR 15 sama dia pakai kiri. Nggak menang juga gue. Dia aslinya kanan? Kanan. Lo bayangin jagonya seapa itu. Orang gue jago segini aja udah jumawa. Mungkin boleh suatu hari kita bikin pertandingan. Lo gue PUR 10 langsung. Tanpa gue perlu melihat ya. Iya. Karena kalau lo jago, gue pasti pernah dengar. Gitu. Gak sampai pernah ikut kejuaraan. Nggak, gue suka doang. Pingpong gue seneng mainnya. Iya. Karena yang main pingpong menyenangkan menurut gue. Lo bisa tak tok ini ya kecepatannya. Nggak. Peletak. Segitunya, Ya udah PUR 10 sama gue. Iya. Gue yang apa tuh nyemes pakai spin aja nggak bisa gue. Ya gue PUR 15. Gue juara satu juga loh. Apa namanya? Kompetisi liga. Lawak di Rumah Komeng. Oh, pingpong. Lu juara? Juara satu. Apa dapat hadiah apa dari Rumah Duit. Komeng? Oh. Iya. Iya. Ada melon, ikut Rudi Sipit. Finalnya berarti lu lawan siapa? Lawan melon. Oh, lawan Melon. Enggak deh. Rudi Sipit. Bang Rudi jago. Semifinal gue lawan melon. Oh. Bang Rudi hitungannya jago berarti? Ya Menurut lu? lumayan. Yes. Menurut lu PUR berapa kalau Bang Rudi? 10 bisa. Keren banget. Banyak sekali bakat-bakat Anda ternyata ya. Iya, terpendam semua tapi. HI soalnya. HI. Nah, HI. itu dia. Itu dia. HI. Semua bisa. Semua bisa tapi tidak jago atau tidak ngerti. Iya, tapi bisa. Main musik gue bisa. Bisa bener. Satu-satunya lulusan HI yang pernah ngiringin slang nyanyi. Ada di YouTube bisa. Ada di YouTube slang. Udah tayang? Udah. Gue ngiringin kakak dan Bim nyanyi dengan gitar. Walaupun salah chordnya. Aduh, gue belum nonton lagi yang itu. Ada. Gue udah nonton yang slang di channel ini, gue udah nonton. Iya. Kalau yang lu di sana belum? Iya, lo lihat ada Oke, di ntar saya Jumat tonton. Keramat dan slang musik. Oh, 2 video. 2 video yang ngobrol dan main musik. Jadi lu anak HI pertama kali ya? Anak satu-satunya. Satu-satunya bisa dicari ya? Bisa dicari. Tolong dicek. Bisa dicek. Selain Panasonic Award, Apakah ada anak HI yang pernah ngiringin slang? slang nyanyi? Slang nyanyi. Bisa dicek. Bisa dicek. Keren banget. Dua Bim dan kakaknya yang gue iringi. Bim kakak duduk gue nyanyi lagu balikin. Aku balikin.
mencintai kamu. Gue rasa nggak ada anak HI, walaupun mungkin Harvard misalnya, lulusan International Relations. Iya, atau London School of Economics yang London di School of Inggris. Itu kan nggak ada kayaknya. Nggak ada kayaknya. Harvard ada nggak sih International Relations-nya? Ada Pasti kayaknya. ada lah bang. Ada ya? Ada kayaknya. Kalau bisnisnya aja ada ya, Harvard Business School. Business School ada sendiri. Ada. Nih, tuh. Balikin, slang Fit Abdel. Ada nggak lo? Lo lihat tuh. Hah? Balikin. Slang Fit featuring Abdel Ahrian. Ini gue yakin bang banyak yang memang penyanyi Hah? lihat itu iri bang sama lo. Ih, Siapa Abdel ini penyanyi bukan? Kok bisa featuring slang? iya fitur itu. Slang featuring Abdel tuh. Coba lihat ininya di klik sebentar. Ada lagi nggak bang yang lu pengen yang masih? Jamrud dan Ahmad Dhani. Oh, baru gue mau ngomong Dewa ya. Ahmad Dhani gue pengen. Jamrut juga bang. Iya. Jamrut asik sih. Gue pengen battle sama Ahmad Dhani. Battle apa? Lagu Aku Cinta Kau dan Dia. Kok battle? Keyboard. Nyanyi aja nggak apa-apa. Gue pengen Apa yang mau dibattlein maksudnya? suaranya Danian mana. Dah. Lo Kok suaranya Danian? Ya Danian dia lah kan suara dia gue bang. merasa gue lebih Dani. Hancur hati. Iya. Gue lebih Dani daripada Dani. Lebih Dani daripada Dani. Iya. Jadi tolong Mas Ahmad Dhani Ya. ditunggu Battle-nya. battle dan wawancara dong berarti. Oh, Sekalian dong. Sekalian dong. Sama apa tadi? Jamrut ya? Jamrud. Chris Dayanto. Chris Tuh. Dayanto dan Aziz. Ya. Mas Aziz. Nah. Ya Allah, ini saya lagi lihat ada sedikit cuplikan. Ada cuplik-cuplik. Ntar kita masukin bisa nggak sih nih? Kayak gini? Apa? Nih cuplikan ini di Ya bisa dong, asal sempat diedit. Oh, iya, masih jauh ya Oh, waktu iya, ya, iya, live delay masih agak iya. jauh, masih bisa masuk. Copyright. Bisa nggak sih? Izin? Oh ya bilang sama slangnya paling. Atau kasih linknya lah di description Iya, box iya, nanti kalau iya. mau lihat slang featuring. Abdel Ahrian. Dan yang ngasih gitarnya kakak. Saya lihat barusan kakak ngasih kakak gitar. ngasih gitar ke gue. Nih Del, iringin gue gitu kayak ngarep. Bang lu sama mereka umurnya jauh nggak sih bang? Enggak. Sama kakak tuan gue 4 tahun, sama Bim Bim, tuan Bim Bim 4 tahun. Bibi 45. Oh tuan Bim Bim. Kakak, Iya. Oh. Oh berarti waktu mereka udah mulai ngeband masuk TV ya nggak jauh dari lu ya berarti lu nonton mereka? Iya, maksud ini mah dari gue kuliah, dia udah ngetop. Gue MC-in dia. Oh ya lu bilang MC di acara UI ya? Iya, di Ya, Ulay gue Ru. nonton tuh. Iya. Lu belum jadi penyiar, belum jadi apa-apa berarti? Masih penyiar mahasiswa? udah, penyiar udah. Oh. Tapi mahasiswa. Gitu. Keren. Tuh penyanyi itu. Keren. Keren banget. Tapi kita jadi bahas berita. Oh iya, oke. Abdel. Oke, jangan. Sorry, ya. Biasalah kita kan inilah tidak mengerti. Iya. Namanya kita kan ikut alur pembicaraan aja. Ngalir. Ngalir. Jangan terlalu Itulah, terlalu oh, kaku lah, jangan terlalu kaku, jangan terlalu Kayak kaku. behalangan panjang kaku. Wah. Keren tapi bisa sekali lagi bisa dicek anak HI mana yang pernah ngiringin slang pakai gitar. Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Mau luar negeri kayak mau mana? Iya. Sekali lagi ditunggu undangannya Ahmad Dhani, Dewa dan apa Chris Dayanto. Chris Yanto. Chris Dayanto beneran. Jamrut. Dari Inggrisnya belum Jamrut. dibaca doang. Sama Aderai udah belum? Belum. Aderai udah banyak yang cecein. Iya. Lihat nggak? Bahkan udah ada yang bilang suruh Dibales. Cik Abdelnya hubungin. Iya. Gue udah DM, Dek. Gue udah DM. Nggak dilihat. Nggak dilihat. Atau nggak ngerti kali. Dia buka Mungkin DM. ya. Karena dia Atau orang aja komen dibales bang. Berarti lu harusnya komen, jangan DM kali. DM malah nggak paham bukanya kali. kayaknya kayak inian gue jadinya. Gue pengen gitu, cuman gue merasa kayak orang-orang, Dek, cek DM gitu. kayak komen di Instagram gue, Cing, cek DM gitu. Gue liat mana. Bukan langsung aja, Dek, main dong ke YouTube gue, langsung di komen, maksud gue ngajaknya di dalam komen. Oh iya. Iya, bukan ngajaknya di DM. Langsung ya? Langsung. Oh sekarang? Sekarang. Langsung sekarang. Oke. Jadi kalau yang nonton Ho Hihi 2 episode lalu kali ya, Ya. yang soal Aderai apa? Yang kemarin. Oh yang kemarin bener. Jadi Bang Abdel ini ternyata teman kuliahnya Aderai di HIUI dan ingin sekali diajak ke wawancanda. Pokoknya muncul di channelnya Bang Abdel. Sudah di DM, tidak dibalas. Para Ho-Hihihers. Hanya udah harus mikir lagi nih kita nih. Kepanjangan Ho-Hihihers ya apa ya? Kepada Hihi. Apa nih Dion? Hihian. Nggak, karena kalau di konten gue yang live,
celing-celing show, Heeh. itu udah ada sebutannya untuk para Apa? celingak-celinguk. Celingak-celinguk. Ya, nama Kalau penggemarnya. secara keseluruhan Abdel Ahrian nggak ada? Nggak ada, belum nggak ada. Kulidel nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Kayaknya temannya teman-teman karena temon itu menyebut nama nama pemirsanya teman-teman. Teman-teman. Iya. Ini temannya teman-teman. Temannya teman-teman aja. Ribet ya. Jadi kepada penonton Hohihi kan juga udah pada komenin tuh di Instagramnya Bang Aderai. Tolonglah nih tolong di balas nih, datang ke sini. Ini udah gue langsung udah ini. Ade wawancara yuk gitu. Iya. Pakai emoticon ketawa lah Iya, ya. di channel gua. Sama ya. gini gak? Oh iya, ini. Hah? Ada wawancara di channel gue yuk. Iya. Sama api, kasih api bang. Iya, api 3 dong. Biar Api menggebu. 3. Api 3. Karena dengan komen-komen penonton kita aja dibales, masa komen lu nggak dibales Iya, gitu. Oke, udah. Iya. Ade wawancara yuk. Dah. Oke. Titip nanti tolong reka ulang raket ya. Sampai patah. Iya. Tapi dari masih dari pagelaran Paralimpik, ternyata ada berita kasihan juga bang. Siapa? Pelari Malaysia, Oh, yang di dis. dia udah juara 1, mecahin rekor, ternyata nggak masuk karena dia telat daftar ya, itu hitungannya. Call room, dia ke call room 3 menit. Setelah apa sebelum? Sebelum apa? Sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan tuh daftar dulu. Nih kayaknya Tapi Diprotes sama yang lain. Dia udah menang medali emas tapi diprotes. oh, jadi dia telat. Tapi tetap dikasih kesempatan untuk bertanding. Iya. tetap lari gitu. Tetap lari, Dan dia menang. mecahin rekor lagi bang. Rekor. Dan dia menang. Mencahin rekor. Mecahin rekor, tapi nggak Diprotes. masuk. Diprotes. Karena dia DNS did not start. Did not start. Jadi katanya dia nggak start karena dia nggak Telat. daftar dulu. Oh, jadi dianggap nggak ada pada saat itu. Mungkin kalau kita lomba-lomba ini kali ya, apa registrasi ulang. Registrasi ulang. Daftar ulang, daftar ulang. Kalau masuk sekolah kan juga suka daftar ulang. daftar Mungkin ulang. kayak gitu ya, gue juga nggak terlalu ngerti mekanismenya. Cuma katanya jadinya rekornya jadi nggak kehitung. Kasian banget ya. Di medalinya dicabut, Mas ya. Udah fix ya, nggak akan Enggak. nggak akan medali. Enggak dapat medali. nggak bisa banding dia Dicabut mengajukan medali. banding juga. Harusnya sih bisa ya. Iya kan, Apa kesalahan. banding-banding ya? Berarti kan Administratif. bukan kesalahan, pasti kan timnya lah Iya. yang Kecuali dia terlambat di pertandingannya mungkin. Kalau terlambat di pertandingannya, dia orang-orang nunggu dia nih. Ini orang-orang nunggu dia, nah, mungkin itu bisa dipertimbangkan. Ini daftarnya doang kan? Iya, call room. Iya, call room, iya. Call room itu apa sih? Mungkin ya daftar ulang kali bang. Daftar ulangnya ya. Tapi dia ikut juga di tolak peluru katanya. Tolak peluru dia ikut. Nah yang lari ini yang dicatat. Jadi rekor dunianya udah dipecahin sama dia. Oh. Did not start. Seakan-akan dia tidak Tidak ikut. Tidak start Tidak bahkan. start. Diskualifikasi. Kalau yang lain udah mulai ditungguin sih, kasihan banget ya, orang-orang udah pada siap. Iya. Mana nih satu lagi nih? Iya. Wah tapi masa nggak ada ininya ya? Harusnya ada kali ya. Apalah iya. Apa banding-bandingnya? Lambat di final. Terlambat di final. Kategori tolak peluru apa lari sih? Tolak peluru. Tolak peluru. Tuh rekor dunia. Aduh. Tolak peluru deng. Maaf. Disabilitas intelektual. Iya. Dia bilang ya wajar lah cuma 3 menit. Iya cuma kan harusnya Itu kan timnya, ininya official. timnya ofisialnya yang daftarin. iya tolak peluru. Iya. Wah kasihan banget ya. Jadi udah mencahin rekor coba. Iya. Iya. Aduh. Ya. Terus kesalahannya yang administratif lagi. Administratif. Bukan karena dianya pas curang atau apa kan. Iya, Aduh, gimana nih bang? Ya udahlah, mudah-mudahan ada win-win solutionnya. Win-win solutionnya mungkin. Tapi kan udah nggak win dia. Ya dia naik banding. Mungkin oke lah dia ininya nggak dapet emasnya, tapi rekornya tetap dihitung. Gitu. Iya medalinya nggak usah. Medalinya gitu ya. nggak usah, tapi rekornya Iya. tetap dihitung. Karena gitu. kebayang sih, kalau itu terjadi misalnya atlet kita gitu, pasti kan rakyatnya juga masa nggak bisa. Iya, gitu doang. Maksudnya gitu doang gitu. Nah, itu doang, nggak tahu kekuatan netizen Indonesia Nah. kalau ngomenin ke orang. Iya. Dulu pernah komen kemana sampai tutup, yang pokoknya institusi besar luar negeri dah. Apa Iya. ya? Yang Karena masalah apa? kedutaan apa ya? Yang akhirnya di kolom komennya Ditutup. Iya apanya? Ya, Kita kan emang gitu, kan emang rakyat Indonesia kan terkenal dengan gotong royong. Iya. Gotong royong dalam membantu, Iya. gotong royong dalam membuli. membuli. Pokoknya kita gotong royong.
Seperti yang terjadi di mana nih mau kita Yang bahas mana nih? yang mau dibahas? Ini aja. Kita masuk ke dalam negeri sekarang, Bang. Boleh, Wes, dalam keren. negeri. Ini dia. Inilah Kita ada bumpernya nggak nih? Udah di- Ntar gue bikinin nih, karena gue udah langganan Envato Elemen. Tapi tadi kita bahas e-hack juga udah dalam negeri ya. Iya, udah ini masuk. Udah Udah cross. Udah Kita ada terlalu cross, ya, ini ya, smooth, ya, terlalu smooth. ya, ya. Tentu Ini yang- ada yang sering dibilang bahwa segala keributan di dalam negeri, isu-isu besar di dalam negeri hanya untuk menutupi yang ini. pengalihan Isu untuk menutupi katanya ya. Katanya. Terjadi apa namanya indikasi seperti indikasi. itu. Mengenai insiden di KPI. Wah, itu bacanya ngeri sih tapi Iya. memang Iya. kayak gua sampai kok ada orang tega banget ya gitu. Kok sampai segitunya sama orang ya lagi kerja. Untuk detilin di omongan di sini aja kita nggak tega. nggak tega. Lo bisa lihat beritanya sendiri deh, lo baca sendiri Karena beritanya. kayak nggak masuk akal masa orang bekerja di sampai digitu-gituin Sampai gitu. digituin ya, gitu Terus ya. Berlangsungnya lumayan lama. 2012 dan- sampai berapa gitu. Itu maksudnya dengan pembulian seperti itu nggak mungkin dilakukan oleh satu orang. Benar. Harus ada beberapa orang yang dua juga kayaknya nggak cukup. Enggak, karena kan pasti yang lain ngelihat Iya. atau apa. Harus ada dua atau lebih, Mm-mm. kayaknya ya. Dan ngelihat dari apa sih keterangan yang korban sampai 2019 masih katanya tuh ada tuh. Dari 2012 awalnya. Dia udah ngelapor tuh 2019. Iya, sempat dia lapor 2019 lapor tapi nggak ditanggepin. Sekarang udah mulai diusut karena viral dulu. Enggak sih kayaknya. Saya yakin dulu memang mungkin polisi belum terlalu ini. Sekarang bukan karena viral. Bukan karena viral. Bukan, jangan Bukan. suzon Jangan suzon. pemirsa itu karena memang baru sempat baru sempat karena. atau baru lengkap bukti-buktinya kali. Nah, itu. Dulu kan mungkin masih belum lengkap buktinya Iya. dan dulu belum ada Twitter. Karena ini sensitif, Iya. mungkin takut kalau terjadi dilaporin dan bukti nggak lengkap malah menguap begitu saja. Jadi ditunggu. Ditunggu. Sekarang sih katanya 7 ya katanya lagi diperiksa katanya. Ya. Diperiksa 7 Karena orang. ini merusak moral. Ya, merusak moral. Dan memang netizen cepat sekali saya lihat dari berita itu nama keluar semua tuh 7 orang, sosmed keluar semua. Ya. Itu pun bukan dari yang pertama kali bikin thread ya di Twitter, orang di bawahnya reply, ini bang nemu Facebooknya cepet banget orang-orang. Itu dilakukan oleh individu ya. Individu. Apalagi hal yang tersebut dilakukan oleh institusi, gampang banget kebocoran ini terjadi. Individu aja bisa. Bisa. Yang hanya paling handphone Itu atau aja laptop. sekedar hobi loh. Iya. Iya. Laptop ya nggak yang canggih-canggih amat ya. Apalagi yang mempunyai peralatan Peralatan yang canggih. Jadi ya kebocoran itu ya orang kita juga bisa kok gitu. Inevitable lah. Tidak terhindari. Iya. Distinguished capability. Dari Thanos doang taunya Invisible dari Thanos. Iya dari Thanos, inevitable. Ada orang yang tahu dari Thanos. Dari Thanos, Iya, karena kan iya. Thanos ngomong gitu kan. Iya. Inevitable. Jadi kebocorannya inevitable, Pak. Inevitable. Dan Inevitable. itu sebuah hal yang biasa karena banyak dari kita yang bisa melakukan itu. Bener. Dan yang kemarin sempat rame juga, salah satu terduga pelaku Instagramnya dia udah bikin statement. Dan dia bilang dia tertekan dengan pembulian ini. Dengan orang pada komen dia di sosmed, dia merasa, Wah, itu Gimana? bagus katanya. terus orang-orang pada, lu tertekan sekarang Iya. bilangnya. Iya, waktu lo melakukan, Nah, apa lo nggak? tapi muncul lagi surat dari MS, dari korban, yang bilang tolong jangan mengarah ke keluarga dan anak-anak pelaku. Maksudnya Sulit kalau tapi mau ya. ngomen-ngomenin ke beliau-beliaunya aja gitu. Itu Iya. dari korban sendiri. Orang-orang tapi malah jadi curiga nih, bener gak nih dia yang nulis nih suratnya? Oh. Karena itu tulisannya dari MS dan tanpa ada paksaan gitu dia bilang. Tolong jangan, maksudnya dia sebagai korban aja masih bisa bilang jangan dong, jangan ke keluarganya gitu. Karena bahaya juga memang komen-komen itu. Tapi menurut lu itu udah nggak bisa dihindarin juga nggak sih bang? Orang Apanya? akan jadi nyerang ke keluarga, ke orang terdekatnya. Iyalah, Iya kan, itu nggak bisa nggak bisa dihindari. Kayak soal apa ya, koruptor gitu. Maksudnya orang nyerang anak-anaknya juga kan. Anak-anaknya gitu. Makanya waktu kemarin korupsi kan kasihan keluarga dan anak-anak saya tertekan. Iya. Bahkan dibully di sosial media ya, jadi Meringankan. hal yang meringankan. Jadi untuk yang pelaku-pelaku terduga di KPI ini jangan dibully kalau gitu. Nanti jadi diringankan. Iya. Iya, dipuji-puji aja. Ya, dipuji. Dipuji-puji segala macam, dia akan memberatkan karena membawa efek negatif. Orang jadi memuji perbuatan Anda, nah diberatin jadinya.
Yang menjadi miris adalah ini terjadi di komisi yang banyak masuk ke ranah moral. Sama seperti yang menjadi miris KPK melakukan KKN. Yang seperti yang kemarin. Seperti yang kemarin dibahas itu Iya. kan. Jadinya lebih miris lagi. Lebih miris lagi. Orang lo sebuah lembaga yang mengurusi moral, tapi di dalam lembaga lo sendiri moralnya tidak terjaga gitu Sama kan. yang kemarin Menteri Sosial, tapi kok yang diambil bantuan sosial. Iya. Gitu. Apalagi KPI kan sebelumnya udah berapa tahun terakhir sangat kontroversi ya. Iya. Dengan Blur segala macam yang secara psikologis kita jadi pengen tahu. Walaupun katanya kan yang ngeblur tuh TV sebenarnya kan Bang. Iya, tapi Karena takut kena KPI. Karena kalau nggak di blur terkena KPI. Gitu. Yang paling berlebihan tuh ada susu sapi. Iya. Lagi merah sapi susunya disensor. Kartun juga. Nobita pakai baju renang, Shizuka pakai baju renang. Iya. Sandy Cheeks temennya SpongeBob yang tupai di dalam air pakai bikini Di blur. Tapi emang bener sih, gue kalau yang selalu ngeliat Sandy Cheeks tuh sangat birahi saya. Sange lu. Makanya untung disensor. Terima kasih banyak KPI. Saya jadi tidak sange melihat tupai di kartun di dalam air. Temennya Spons. Waduh. Iya. Ya itu Bang yang kontroversi. Ya kontroversinya seperti itu ya. Walaupun terjadi dimanapun nggak benar. Maksudnya pelecehan itu. Betul. Di tempat manapun tidak benar. Tidak benar. Tapi ini kok terjadi di tempat orang-orang yang Polisi moral. banyak di. Gue jadi ingat kata ini lagu-lagu Iwan Fals itu lagu lama yang relevan. Iya. Yang manusia setengah dewa. Manusia setengah dewa. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu. Iya. Biar itu urusan kita sendiri. Lo mah kerjaan lo turunkan harga dah. Iya. Serendah-rendahnya lo gue akan angkat jadi manusia setengah dewa. Itu aja sebenarnya kita cuma minta itu aja. Iya. Moral biarkan kami yang mengurus. Kenapa ya Bang yang paling kelihatan ternyata kebalikannya. Yang paling kelihatan karena apa? Iya, kedok yang paling sempurna sebenarnya. Iya sih. Kedok yang paling sempurna itu adalah kita memakai topeng untuk menyembunyikan yang kita lakukan. Gimana ya cara nyebutnya? Gimana cara nyebutnya tanpa nyebut nama ya? Kayaknya kan kedok sempurna banget loh. Misalnya gue ada di lembaga yang mengurusi korupsi. Ya. Tapi gue melakukan korupsi. Oh ya. Kan, karena orang nggak akan mikir ke situ. Nggak akan mikir ke situ. Nah mungkin orang dia ada di ini. Atau narkoba. Ya. Itu sempurna banget tuh. Iya. Kampanye anti narkoba tapi ternyata pakai narkoba gitu. Orang nggak akan nyangka. Orang kan nggak akan nyangka gitu. Iya. Ini udah nyerempet narkoba, kita Ntar ke arah lain. Iya, ke arah lain dulu. Beritanya ke arah lain. Oke. Masih, Bang. Kayaknya setiap minggu Selalu ada berita korupsi. KPK. Ini tentang KPK-nya juga nih. Ini kalau kemarin di dalam KPK-nya yang ada sesuatu masalah, kalau sekarang kasihan nih KPK-nya. Karena nih ada terdakwa Samintan ini. Ini gue tadi baru baca singkatannya pusing banget, PAP2B apa gitu. Dia pokoknya perjanjian batubara lah. Dia korupsi kontrak perjanjian penyetopan perusahaan batubara. Indikasi sih di sini. Iya, perusahaan batubara kan, itulah. Ternyata si tersangkanya pas di Tipikor tidak bersalah. Ini Tipikor apa? Tipikor. Tipikor. Berarti dia bukan KPK. Bukan. Ya ini makanya Bang yang kalau ini yang sekarang kasihan KPK-nya. Jadi si terdakwa ya? Tersangka. Terdakwa nih putus. Oh, terdakwa. Terdakwa ini pas di Tipikor dinyatakan tidak bersalah. Akhirnya yang mau dipecat penyidik KPK-nya ini. Paham nggak? Yang nangkep ya? Yang nangkepnya mau di stop. Karena kasus ini ternyata dia tidak bersalah. Iya. Padahal dia sudah ada gitu track recordnya lah kesalahan-kesalahan tersangka ini apa terdakwa ini. Tapi maksud gue orang yang orang KPK-nya ini yang menangkap itu
Mau pecat, diberhentikan? Mau diberhentikan karena kegagalan ini atau karena yang lain? Karena yang termasuk yang 75 orang itu tes wawasan kebangsaan. Enggak, Apa? karena ini. Karena dia penyidik yang menangkap Samintan ini. Karena dinyatakan buron terus jadi bebas. Nah, penyidik yang menangkap malah Terancam berhenti November ini. 2021. Iya, kenapa November dia ini. terancam berhentinya? Karena salah nangkep kali. Karena salah nangkepnya. Karena ternyata pas di PT Pikor dia tidak bersalah, bebas. Ini sejarah sebenarnya. Sejarah makanya. Ini sejarah. Jadi KPK ini tiap minggu ada berita yang bikin kita sebelah sama KPK, sekarang kita bikin kasihan sama KPK. Bikin kasihan sama KPK. Gimana tuh Bang? Dia karena sepanjang yang gue tahu, setiap tersangka yang diproses oleh KPK itu akan divonis bersalah. Akan Bersalah dulu. urutannya akan bersalah. Iya. Gitu karena memang KPK sangat hati-hati dalam mempersangkakan orang Iya. gitu dengan bukti yang sudah sangat kuat. Jadi kayaknya tidak mungkin akan divonis bebas. Iya. Kalau ini vonis bebas, mungkin ini yang pertama kali gue denger ini. Atau pertama kali di KPK ada terdakwa yang divonis bebas. Pas masuk Tipikor Pas pengadilan. pas Iya. masuk pengadilan. Yang mau diberhentiin malah penyidiknya. Penyidiknya. Dan yang penyidiknya pun nggak nyangka kalau loh kok jadi gue yang Jadi diberhentiin. gue. Gimana Bang dia? Nangkep. Tapi ini bagus gak sih, langkah bagus gak sih? Sehingga orang KPK itu berhati-hati. Lo jangan sampai salah. Jangan sampai lo salah nangkep orang, jangan sampai salah bikin berkas sehingga orang itu bisa bebas karena selama perjalanan penyelidikan, pengadilan, si orang itu udah terenggut banyak banget sisi-sisi hidupnya. Tapi beliau ini Keluarganya kan dibully. buron. Oh iya, Memang kenapa dia buron? Buron. Bukan ngasal nangkep dong. Makanya seperti yang lu bilang, pasti KPK kan nangkep udah risetnya banyak banget. Sampai Iya, ya mungkin itu yang OTT, menyebabkan. bisa apa. Lo jangan lengah. Kalau lo lengah, enggak dia. Iya kan? Nah, maksudnya dia udah pasti pakai SOP-nya KPK yang benar gitu kan. Mungkin kalau yang di tempat lain, pidana dengan 2 alat bukti aja cukup. Iya. Udah untuk dilaporkan. Kalau KPK mungkin jangan 2 mah kurang bisa di ini. Iya. Cari lagi. Sehingga ada alat bukti yang benar-benar valid gitu. Dan nggak cuma satu nih, ada 3 kayaknya nih. 2 atau 3 penyidik tuh. Ada Yudi, Ambarita, sama Rizka Anungnata. Ada 3 mungkin nih. Jadi nggak cuma satu ternyata. Tapi Rizka penyidik tuh. penyidik, tapi dia udah disingkirkan KPK melalui kena TWK. Kena Kalau TWK. ini TWK. Iya. Udah kena TWK. Tapi dia pernah memiliki Samintan juga. Oh, dia pernah. ikut yang nangkap Samintan karena nangkapnya mungkin udah dari lama kali. Iya. Baru di pengadilan sekarang. Nah, Rizka ini pernah korupsi kasus IKTP juga. nangkap Setia Novanto. Jijik bawahnya. Aduh, cotpot ya. Oh, gimana tuh Bang? Kegendutan mungkin tolong dikasih yang Pas ukurannya. pas ukurannya. Iya. Unik sekali. Atau dari siapa nih tadi? Dian Pelangi? Ini Dian Pelangi. Dian Pelangi mau ngasih lagi kan? Siapa tahu. Siapa tahu ya. Unik sekali nih Bang. Gimana nih? Ini gimana ya? Bingung saya juga mendengarnya nih. Udah lebih baik KPK diem aja lah daripada salah nanti nangkep. Jangan ya. Malah jadi Jangan. Iya, nangkep yang kecil-kecil aja lah. Wah kecil. Jangan. Gimana serba salah. Dia siapa sih Samintan? Batu bara. Itu ini apa sih P2 tadi tuh kontrak perjanjian perusahaan batu bara apalah Penyetopan. Apaan sih? Terkaya Indonesia Sumatera. nomor sempat masuk 28 terkaya. Nomor 28 Bang, bayangin nomor 28. Kita punya 270 juta orang dan dia ada di urutan ke-28 terkaya di Indonesia. Sangat kaya. Kalau jadi dia apapun bisa dibeli pasti Bang. Bapak ya, apapun bisa dibeli. 140 juta dolar Total kekayaan. total kekayaan. Hampir Apapun. taruhlah 1 miliar ya. 1 miliar dolar. 1 miliar dolar itu adalah 10 Nggak bisa kayak 14 itu. triliun. Nggak. Iya ya. 14 triliun. 1 miliar tuh iya. 1 1 miliar. juta dolar tuh berapa kira-kira? 10 ya? 10 M. 1 juta dolar itu 14 miliar. 14 M ya. Ya, berarti ini adalah 14 triliun. Coba lo cek dah. Apa namanya? Belanja
provinsi. Ada yang gue rasa yang dia bisa ngebiayain satu provinsi selama setahun. Kekayaan dia sama kayak APBD ya. Iya. Ya. Iya ya, 14 triliun. Gue kalau jadi beliau sih apa aja bisa gue beli sih. Termasuk keadilan. Mobil, handphone, rumah, ya. skateboard. Wah, Coba tahu mau beli skateboard, sepatu Iya, roda sepatu bisa roda, dibeli. Ya, tapi ini miris ya. Miris. Miris. Di universitas. Walaupun kami yakin keputusan pengadilan tentu yang seadil-adilnya dong. Harus. Karena itulah keputusan yang tertinggi yang harus diikuti. Taati. Iya, jadi mungkin pengadilan tipikor kita kan nggak ngerti berkasnya, Iya, apanya. iya. Jadi mungkin kita ngeliatnya heran, tapi siapa tahu memang itu yang benar. Iya. Ya dong, Bang. Mungkin ada celah-celah yang Iya. ternyata bisa digunakan oleh lawyer-lawyernya untuk bilang Iya. bahwa ini bukan korupsi atau ini bukan gratifikasi atau apa gitu. Tapi walaupun salah, tapi apa harus sampai diberhentiin yang orang KPK-nya gitu? Nah, KPK aja kemarin udah banyak yang dikeluarin karena TWK. TWK. Kalau makin banyak yang keluar, habis dong KPK isinya. Iya, ya coba kalau kita mau ngambil positifnya, berhati-hatilah dalam melakukan penyidikan. Lo harus benar-benar firm bahwa ini nggak ada celah yang bisa digunakan oleh lawyer pihak seberang untuk membebaskan. Ya. Atau berhati-hatilah memilih tersangka. Ya, Jangan macem-macem loh sama dia lo berhati-hati. gitu. Iya. Iya. Terdakwanya hati-hati ya. Iya, terdakwanya tuh. Ya, kami yakinlah yang keputusan pengadilan tipikor yang terbaik. Terbaik. Yang Teradil lah. Namanya juga pengadilan. Pengadilan. Bikin adil. Iya. Harus adil. Court. Terakhir. Berita terakhir ini. Iya. Emang Oke. udah berapa kita? Jam 7 menit. Hah? Jam 7 menit. Wih, nggak kerasa Bang ya. Nggak kerasa banget ya. Iya. Ini ada lagi yang kasus-kasus lama yang kita harapkan tidak terulang, tapi ternyata ada lagi. Apa itu? Soal kritik. Jadi ada dosen mengkritik kampusnya karena soal penerimaan ASN kalau nggak salah. Malah yang kritik yang dipenjara. Di WA Group. Dia ngekritik di WA Group, yang kritik yang dipenjara. Lagi-lagi UU The Mighty UIT. UITE ya. UITE ini memang banyak yang bilang pasal karet, tapi gue nggak tahu dah. Yang mana sih yang pasal Karena karetnya? pencemaran nama baiknya itu yang sering dipakai. Sehingga pencemaran nama baik ini bisa diartikan macam-macam. Bebas banget. Misalnya lu bilang apa gua Anjing lu. di grup WhatsApp. Wah. WhatsApp kan elektronik. Iya. Bisa saya lapor. Di capture dulu. Iya. Kalau gue bilang Karena pencemaran nama baik. anjing lu gitu. Mm-mm. Itu lu bisa tutup. Kalau gua tersinggung ya. Iya. Kalau gua orang-orang yang gampang tersinggung sih aku akan lapor. Pencemaran nama baik. Itu bisa ditit gak barusan tadi itu? Ntar dia lapor ada ininya. Dia lo ternyata kita bermusuhan di masa depan. Iya. Wah, dia kayaknya pernah Gua nih. screenshot nih. Ya. Saya lapor ke polisi siber. Iya kan? Kan UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektroniknya pernah nggak kita ada nih kasus yang menggunakan UU ITE tapi kasusnya tentang transaksi elektronika. Penipuan online kali ya. Gitu-gitu ada nggak? Pinjol. Apa itu harusnya masuk nggak tuh? Nah, pinjol pun kayaknya ada yang lewat ke polisi aja gitu, kriminal aja kali, diteror. Pidana nggak tahu sih. Atau mungkin yang masuk berita ini kan yang masuk ke media kan sudah terpilih Bang. Mungkin ada berita-berita yang soal penipuan online tapi mungkin tidak menarik, tidak seksi secara berita. Harus bad news is a good news. Itu adalah apa namanya ya? Adagium dasar. Wah, adagium itu apa ya? Adagium. Adagium ya. Adagium apa tuh Bang? Coba ya, kayak gue pernah. Habis ngomong nggak ngerti. Adagium ya. Habis ngomong nggak tahu. Adagium adalah pepatah, benar. Oh ya. Pepatah atau peribahasa tuh. Gue tahu dari mana itu? Adagium apa lanjut? Adagium yang mendasar dari jurnalistik. Bad news is a good news. Lo harus cari sesuatu berita buruk karena berita buruk itu adalah berita bagus. Akan laku. Iya. Dibanding berita bagus. Iya, benar. Jadi Benar. cari sisi yang buruk itu akan banyak orang untuk akan menarik orang untuk membaca, melihat gitu. Mungkin bagusnya adalah dengan keluarnya berita ini orang jadi
publik jadi sadar masih ada lagi dong yang pakai UU ITE untuk pencemaran. Nah. Jadi makin mempush UU ITE jangan Udah ada gini-gini belum sih? aja dong. Udah ada belum sih yang minta? Kayaknya udah berkali-kali. Banyak ya. Gue yang paling inget kasus awal soal kritik-kritik adalah Prita, koin untuk Prita. Koin untuk berita rumah Yang sakit. rumah sakit. Yang rumah sakit. Lalu yang rame juga Aco, kasus apartemen. Kayak udah terlalu sering nih orang kritik malah jadi orangnya yang apa kita kan kritik, Bang. Enggak, kita kan nggak pernah nyebut rumah sakit dan apartemen. Tapi kita kan nyebut Apa? tersangka korupsi. Wah. Tapi kita kan kritik tanpa solusi. Tanpa solusi. Ya. Padahal di setiap institusi dulu selalu ada kotak saran yang meminta kita yang datang ke sana untuk kasih kritik. Yang ada box di ujungnya. Yang ada box di ujungnya. Walaupun kadang-kadang orang masukin duit juga. Masukin duit ya untuk sumbangan. Salah. Orang dari dulu padahal minta dikritik. Ayo kritik gue untuk. Tapi nggak minta dipublish. Hanya cukup di kotak itu aja. Dan nggak dibaca juga kali dulu. Bahkan yang ini kan di WA Group, Bang. Ini mengenai yang di FT Unsyah Aceh. Ya. Ini ada orang yang di penjara. Udah di penjara? Udah di penjara. Gara-gara mengkritik kampusnya sendiri. Dia adalah dosen berarti? Dosen. Ada buktinya bahwa dia pernah mengkritik? Ada, dan buktinya di WA Group. Hah? Jadi bahkan di elektronik, karena itu di elektronik. ITE, jadi bisa kena ITE. Jadi kalau misalnya kita mengkritik nih dengan tulisan kita tempel di amplifier, karena itu benda-benda elektronik, apakah itu terkena ITE? amplifier di pasar minggu tuh banyak tuh yang jual gitu. Terus kita ingin katakan tidak pada korupsi, misalnya gitu ada yang tersinggung. Kita tulis di rezim bobrok gitu di amplifier. Di amplifier. Kena nggak tuh ITE? Karena kebetulan itu ada di benda-benda elektronik. Salon. Oke. Innalillahi. Oh, ini isinya ya? Iya. Isi WA Group yang menjadi yang dilaporkan sama dekan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme. Nah, nih Bang, bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup. Kok tanda tanya sih? Iya. Oh, bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup. Gongsi Facai. Lah? Kenapa ada Gongsi Facai? mungkin pada Februari kali ini terjadi. Iya. Hah? Ya saat lagi Gongsi Facai ya? Ada Gongsi Facainya. Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada mediocre atau yang terjerat hutang yang takut meritokrasi. Meritokrasi apa artinya Pak Abdul? Meritokrasi itu adalah sebuah sistem yang memilih seseorang berdasarkan kemampuannya, kapabilitasnya, berdasarkan prestasinya, bukan karena kekayaannya, bukan nepotisme. Bukan nepotisme. Berarti meritokrasi ini benar dong? Benar. Memang ini harus diterapkan di segala lini. Oke. Jadi penilaian itu karena meritokrasi. Berarti yang menjadi masalah di sini adalah rekrutmennya yang pakai meritokrasi hanya pada yang mediocre. Iya. Yang jadi masalah nih kan? Atau yang terjerat hutang. Yang artinya? Yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa aja. Mediocre itu kan ya biasa-biasa doang gitu. Jadi kalau ini dimasukin ke dalam sistem meritokrasi, dia nggak bakal kepilih. Karena biasa. Karena biasa. Oke. Atau karena ada hutang yang takut hutang pakai tanda petik atau dia pernah apa gitu. Dan dia takut. Akhirnya dosen yang mengkritik ini dapat masuk penjara. Coba dicari ini ya, di scroll berapa lama di penjaranya beliau? 3 bulan. 3 bulan? Karena kritik di WA Group loh Bang, bahkan bukan di blog, bukan di sosmed, di WA Group. Di WA Group. Berarti yang melihat sebenarnya yang mananya sih? Apanya? Yang bisa dibilang UU ITE itu? Karena dia mungkin menuduh adanya korup, tadi kan dia bilang. Determinasi teknik sangat mudah dikorup. Pakai tanda tanya loh. Tanda tanya. Pokoknya ini kan penerimaan PNS kan. PNS ya. Jadi mungkin tersinggung nih. Mungkin jajaran pimpinan yang menerima PNS baru nih kayak enggak kok kita selalu meritokrasi gitu kali. Iya, dapat kabar duka matinya akal sehat dari jajaran pimpinan FT Unsyah. Ini mungkin yang membuat tersinggung. Iya. Enggak akal sehatnya disinggung. Jadi dia merasa enak aja. Enak, gue sehat kok. Sehat. Kok dibilang mati akal sehat gue? Gitu. Tapi kita
ngomongin ini kita dikena juga nggak nih Bang? Enggak dong. Harusnya beritanya juga kena juga. Oh iya benar, kita kan ngomongin beritanya ya. Kita ngomongin Iya. beritanya, kita ngomongin beritanya. Gimana nih ITE lagi-lagi digunakan untuk pencemaran nama baik? Iya. Itu sudah sangat sering terjadi. Tapi kita harus tahu dulu sebenarnya yang mana yang dibilang menyinggung, apakah Iya. matinya akal sehat yang Iya. membuat dia tersinggung, atau pernyataan determinasi teknik Sangat yang mudah mudah dikorup. atau gongsi facai. Masa gongsi facai jadi ini? Dia tersinggung karena ini udah lewat Imlek kali. Iya. Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Apakah ini? FT maksudnya. FT di Bilang apa? memble. Mana gua nggak memble? Iya. Kalaupun gua memble, yang penting gue kece. Memble tapi kece. Iya, gitu. Kenapa ada fakultas baru yang begitu membanggakan? Ya. Tapi ini sih sebenarnya yang kayak begini nggak harus dilaporin ya. Kalaupun ada ketersinggungan, ya jangan ngomong aja. Iya benar. Di Kamu WA mesti group harus ke juga. polisi. Di WA group juga. Iya. Dan bisa Selesaikan- dibales. Iya kan. Apa yang terjadi di grup, stay at group. Grup, Gitu, iya, kan. iya, Biasanya kan benar, kayak benar. gitu Jangan kan. keluar. Jangan keluar, jangan di Iya, capture, iya. jangan di ini gitu. Kenapa ya? Kayak nggak bisa diomongin baik-baik gitu ya? Mungkin karena dia pikir, aduh kasihan nih berapa biaya yang sudah dikeluarkan negara untuk mengesahkan UU ITE, masa nggak dipakai? Oh sayang kalau nggak dipakai. Sayang kalau nggak Iya, dipakai. iya. Wih, besar loh, bikin undang-undang itu besar. Ada anggarannya. Anggarannya ada besar. Rapat berkali-kali. Ada rapat berkali-kali. Itu ada konsumsinya kan. Kenapa nggak dipakai? UU ITE. Terakhirnya kita masuk ke ranah mubazir. Lu udah punya tapi lu nggak pakai. Bahaya Ntar lagi. rakyat protes juga Protes kan. juga. Buat apa mahal-mahal meeting-meeting Bikin, kalau nggak dipakai-pakai ITE. UU ITE gitu. Aduh, tapi ITE ini berbahaya sekali ya. Iya. Kalau bisa apa ya? Kita jangan sampai pakai dan kenal lah ya. Ya kita maksudnya kalau kita nggak seneng kita jangan pakai juga. Jangan pakai gitu. juga. Kalau ada yang kritik kita di komen misalkan apa nih hohi jelek, wah kita bisa tuh sebenarnya. Bisa. Kalau saya mau, Iya ya dong. Tapi kita Enggak. nggak akan kita belum akan pakai. Belum, Iya. Tapi emang udah ada komen yang nggak tahu kan kalau. Oh, kalau. Sejauh ini ya. Ya. Tapi kita harus ini loh, kita harus menjaga loh bahwa ini kita lagi dikasih pujian ini, hohi ini. Saya tidak pernah melihat pujian. Betul. Kalau dipuji jangan terbang, kalau dikritik jangan ITE. tumbang. Baru lagi tuh. Hoi. Kalau dipuji jangan terbang, kalau dikritik jangan ITE. Jangan apa sih? Susah kok ngomongnya. UU ITE. UU ITE. Pasal karet kan. Wah. Jangan UU ITE. Silakan kritik sebanyak-banyaknya. Kita tidak akan UU ITE. Mungkin ada keluarga kita yang akan meng-UU ITE. Iya. Kita tidak akan UU ITE, tapi kita akan cari akunnya tinggal di mana, kita hack, kita Iya. masukin, kita buka peduli lindunginya. Ya. Udah vaksin belum? Kita cari nicknya. Kita cari nicknya. Kita Iya, daftarin ke pinjol. Wah, biar lo diteror sama pinjol. Dan lo akan menggunakan UU ITE untuk menggugat pinjol. Bulak-balik kayak di situ. Itu sih, aduh. Tapi yang paling gua gemes dari dulu nih pasal pencemaran nama baik, harusnya dilihat dulu apakah namanya sudah baik sebelumnya. Apakah dia punya nama baik sehingga bisa dicemarkan? Iya, sesuatu yang sudah kotor, kayak misalnya contoh Bantar Gebang. Iya. Itu kan memang tempat pembuangan sampah. Kalau kita buang sampah sembarangan di situ, tidak akan membuat jadi kotor dong. Karena itulah tempat sampah. Tempat sampah sama dengan pencemaran nama baik. Kalau namanya sudah kotor, kita cemarin ya tidak akan jadi kotor. Tapi Makanya harus dilihat dulu, harusnya aparat atau penegak hukum ngecek lagi nih yang melaporkan pencemaran nama baik, nama lu udah baik belum? Kok bisa merasa tercemar? Iya. Tapi apa standarnya? Pencemaran nama baik. Iya, atau apa standarnya nama baik seseorang? SKCK-nya bersih? Surat keterangan cukup keterangan itu. Surat apa sih tadi? Kita pernah bahas juga ya. Surat catatan kepolisian. Catatan kepolisian. Surat keterangan catatan kepolisian. Sekecek. Ya. Itu kasihan juga sih kalau walaupun hanya 3 bulan kelihatannya, tapi kan tetap aduh Mas. Kalau kita sebut 3 bulan, kalau kita zoom out, memang itu Kelihatannya 3 bulan. 3 bulan. Kita zoom in lagi sedikit itu 90 hari. Kita zoom in lagi itu adalah 90 kali 24 jam. Oh iya benar. Lo bayangin 1 jam ada di penjara. Lo bayangin 1 jam. Nggak usah sehari ya, sejam Nggak usah aja. sehari, 1 jam lo ada di penjara jauh dari orang-orang yang lo kasihi. Jadi dia dibui gara-gara kritik kampus. Nanti pas ini perempuan kalau nggak salah ya.
dosennya? Cowok Bang. Ah, cowok ya? Coba lihat. Saiful. Mana? Namanya Syahrul mengatakan Saiful. Saiful yang dosennya. Iya. Oh. Berarti Bapak Saiful ini nanti setelah keluar SKCK-nya akan pernah dipenjara dong, Bang? Pernah. Iya. Iya. Karena ITE. Apakah itu akan mempengaruhi statusnya jadi PNS ya? Oh iya juga ya. Ada nggak sih gitu? Oh, katanya tapi dari pihak lapas menjamin Saiful dapat beraktivitas sebagai dosen. Ngajar dari penjara. Oh, ngajar dari penjara. Oh, jadi bukan ya, tetap bisa. Tapi tetap aja ngajar di penjara, Bang. Penjara juga. Tapi tetap di penjara, Bang. Iya, maksudnya tapi kalau ini si yang menuntut siapa ini? Dekan. Tapi masa iya dekan? FT-nya itu. Lo penjara ya, tapi lo ngajar. Oh, mungkin dari petugas lapasnya kayaknya menjamin di penjara bisa tetap ngajar atau? Iya, kalaupun boleh. Oh iya. Maksudnya ya dekan yang ini, lo gua penjarain lo. Tapi kalau lo mau ngajar ya, oke. Dah. Kocak. Emang yang nyuruh ngajar dosen dekannya juga? Gak tahu ini. Yang ngasih itu daftar ngajar siapa? Kayak kita kan punya daftar mata pelajaran. Iya. Ini daftar mata pengajaran juga ada kan? Iya, masuk penjara tapi ngajar. Tapi ngajar gitu. Ya lo boleh. Sorry nih, lo udah mencemarkan nama baik universitas ini. Ya jadi lo 3 bulan ada di penjara. Tapi tolong ya, lo tetap ngajar. Gimana itu? Dan berjiwa besar banget kalau Pak Saiful mau ngajar. Benar. Tadi juga saya lihat ada sedikit sih. berita dosennya tidak pernah mangkir pemeriksaan. Jadi ya udah dipanggil ya udah saya datang, dia periksa kayak gitu. Jadi udah aja dia tidak melawan gitu, Bang. Dia menjalani hukum dengan baik gitu. Tadi yang di bawah tuh. Mana ada tulisan biru tadi tuh yang berita Keling berita. Oh, tapi dia ngajukan kasasi loh. Ngaduin kasasi. Berarti belum. Oh, Udah ditolak tuh kasasinya. udah ditolak kasasinya. Udah. Karena udah Inkrah penjara 3 bulan udah pasti. Oh. Jadi kasasinya ketolak. Inkrah. Oh, ini berita yang lama. Iya. Berarti dia pernah banding, terus ditolak, dan sekarang kasasi udah ada keputusannya. Iya. Juni. Persoalan mengajar Pak dosen kami kira tidak akan jadi hambatan selama di sini. Di sini di penjara kali ya. Kita akan memfasilitasinya, tinggal jadwal dan teknisnya bisa dibicarakan lagi nanti bersama petugas. Oh, mumpung lagi online juga, Bang. Apakah bisa Apa? stand up online dari Tapi yang itu beritanya udah mulai melebar Iya, kemana-mana. melebar kemana-mana. Udah jadi keluar dari poinnya. Iya. Udah keluar dari poinnya. Cibubur dia. Iya. Ya, jadi Wih, tapi kalau bisa oke tuh. kalau bisa apa? Stand up online dari penjara. Gua setuju itu. Iya. Iya, kan Coki direhab. Rehab itu untuk merehabilitasi supaya dia bisa kembali menjalani kehidupannya seperti biasa. Iya. Setelah keluar dari rehabilitasi. Dan diharapkan tidak memakai lagi. Tidak memakai lagi. Banyak kegiatan di di rehab yang bisa dilakukan. Mungkin itu salah satu kegiatan yang bisa dilakukan. Mungkin ya. Iya. Gue setuju kalau itu. Iya, benar. Karena di sana juga ada olahraga. Di sana ada olahraga, di sana juga ada pelajaran bahasa Inggris waktu gue, ada pelajaran ini, pelajaran itu. Diajarin kayak skill-skill gitu, Bang, ngapain jahit gitu apa? Iya, tergantung rehabnya, tergantung pakai rehabnya. Ininya kemana, fokusnya kemana. Kalau yang agama ya diajarin agama. Ada yang diajarin keterampilan kayak peternakan lele, kayak budidaya jamur, segala macam. Itu ada, gue pernah melakukan itu. Nah, mungkin dengan zaman yang sekarang, itu mungkin dilakukan. Kecuali penjara mungkin nggak bisa ya. Kalau rehab ya. Rehab masih bisa. Rehab masih bisa. Iya, Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Iya. Ya semoga yang ini juga jangan ada lagi lah pakai Narkoba. Saya ngomong ITE loh tadi. Oh iya, gue juga. Ya narkoba juga jangan ada yang pakai. Juga narkoba juga jangan. Iya. Tapi yang pakai ITE juga jangan lah. Atau lebih baik janganlah kritik-kritik orang lah. Kalau mau kritik di kotak saran aja udah. Iya, di kertas, anonim. kirim amplop. Kirim amplop. Tapi bisa tetap dibilang pencemaran nama baik nggak? Tapi bukan ITE. Ada nggak pencemaran nama baik tapi di luar ITE? Ada. Enggak.
Harus di ITE. Harus di ITE kayaknya. Kayaknya di Ini masuknya pasal tidak menyenangkan, perbuatan tidak menyenangkan, masuk ke pidana. Iya kayak di koran gitu, misalnya ada yang nulis di koran apa? ada tuh. Bisa kan Ada dituntut, iya, tapi bukan ITE. Tapi bukan ranahnya. ITE. Pencemaran nama baik. Cara yang baik. Aja. Pidananya. Pidananya bukan ITE. Bukan ITE. Kalau ini kan ITE pencemaran nama baik Pencemaran juga. nama baik juga. Ini pencemaran nama baik. tadi Pencemaran katanya. nama baik. Kalau yang biasa perbuatan tidak menyenangkan karena nama baiknya dicemarkan. Nah, itu lebih karet lagi daripada pencemaran nama baik, Bang. Iya. Perbuatan tidak menyenangkan. Gara-gara nama baik Tidak menyenangkan tuh gimana? Tidak Misalnya menyenangkan. gue gak suka lu ngerokok sebelah gue, bisa dong? Ini tidak menyenangkan perbuatannya, bisa gak, Bang? Iya. Bisa juga ya. Ya itu yang disebut pasal karet ya. Iya. Ya, Misalnya, data e-hack bocor, saya tidak senang dengan yang bikin data e-hack, bisa saya itu dong? bisa dituntut. Iya dong. Ya itulah pasal Karet. pasal karetnya. Yang disebut dengan pasal karet itu karena tidak ada sesuatu yang firm menyebutkan Nah, tapi bahasa-bahasa undang-undang kan begitu semua, Bang. supaya bisa mencakup semua. Iya, itu kan yang kita, kalau yang bukan orang hukum tuh bacanya bingung. Daripada, mungkin. Atas nama, itu artinya beda. Menguasai. Dari dan oleh, Nah, iya. Hanya dan hanya saja. Hanya dan hanya bila. Ada juga. kita belajar bahasa Indonesia bertahun-tahun aja nggak ngerti. Nggak itu. ngerti. Karena kami HI. Tahu tapi tidak mengerti. Ya, Oke, berapa lama ini? Sejam setengah. Wah, ini udah kita sudah terlalu baik kepada penonton. Oh, iya, terlalu baik. Sudah terlalu baik, jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Oke, kita bisa ketemu lagi. Nih, ini nih. Apa? Tagline-nya jangan lupa ya. Oh, tagline. Oke, tagline. ya Oke, tanpa oke. janjian kita bisa nggak ya? Oke, kita bisa ketemu lagi di Hoho Hihi minggu depan karena kami Hoho Hihi, pilar kelima demokrasi, kritik tanpa solusi, tahu tapi tidak mengerti karena kami HI. Wes. Anjay. Oh, hihi. Yawi. Sponsor.